Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Materi kali ini di mata kuliah ilmu perundang-undangan, kita akan membahas tentang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Capaian pembelajaran dari materi pertemuan kita kali ini yaitu mahasiswa mampu menerapkan asas-asas dan landasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ice van der Vlies membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik ke dalam asas formal dan material. Asas-asas formal itu mencakup 5 hal. Yang pertama yaitu asas tujuan yang jelas, yang kedua ada asas organ atau lembaga yang tepat, yang ketiga asas perlunya pengaturan, yang keempat asas dapatnya dilaksanakan. Yang kelima, azas konsensus. Sementara azas-azas material mencakup kepada azas tentang terminologi dan sistematika yang benar, kemudian azas tentang dapat dikenali, azas perlakuan yang sama dalam hukum, dan azas kepastian hukum. Yang kelima, azas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Selanjutnya, Hamid S. At-Tamimi berpendapat bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut itu adalah yang telah memenuhi azas formal serta azas material yang sesuai dengan pedoman sebagai berikut. Jadi, Hamid S. At-Tamimi membagi 3 poin penting yang harus terpenuhi dalam pembentukan peraturan undang-undangan yang patut. Yang pertama yaitu cita hukum Indonesia, yang kedua azas negara berdasar atas hukum dan azas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, yang ketiga yaitu azas-azas lainnya. Azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut itu akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila. Sila-sila dalam hal tersebut yang berlaku sebagai cita atau ide yang menjadi bintang pemandu. Jadi, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harusnya menerapkan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Yang kedua, norma fundamental negara yang juga tidak lain merupakan Pancasila. Sila-sila dalam hal tersebut berlaku sebagai norma. Yang ketiga, azas-azas negara berdasarkan atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum. Selanjutnya, azas-azas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu juga harus meliputi yang pertama azas tujuan yang jelas, kemudian azas perlunya pengaturan, azas organ atau lembaga, dan materi muatan yang tepat, ada azas dapat dilaksanakan, azas dapatnya dikenali, ada azas perlakuan yang sama dalam hukum, ada azas kepastian hukum, dan ada azas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Jika kita tarik kesimpulan dari pandangan Hamid S. At-Tamimi, beliau cenderung untuk membagi azas-azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut tersebut ke dalam azas formal dan azas material. Azas formal yang dimaksud oleh Hamid S. At-Tamimi yaitu yang pertama azas tujuan yang jelas, yang kedua adanya azas perlu pengaturan, azas organ atau lembaga yang tepat, azas materi muatan yang tepat,
azas dapatnya dilaksanakan, dan azas dapat dikenali. Sementara azas-azas material yang berkaitan dengan substansi dari peraturan perundang-undangan itu sendiri, yaitu azas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara, kemudian azas sesuai dengan hukum dasar negara, yang ketiga, azas sesuai dengan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum. Yang keempat, azas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Di dalam undang-undang sendiri, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, di dalam pasal 5 itu dapat kita lihat azas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik itu meliputi yang pertama, kejelasan tujuan, yang kedua, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yang ketiga, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, kemudian dapat dilaksanakan, selanjutnya kedayagunaan dan kehasilgunaan, selanjutnya kejelasan rumusan, dan yang terakhir yaitu keterbukaan. Azas-azas yang dimaksudkan dalam pasal 5 tadi, selanjutnya kita lihat penjelasan di dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Karena ada sedikit perbedaan, yaitu soal penafsiran tentang azas keterbukaan di poin terakhir. Mari kita simak bersama-sama ya, apa saja uraian dari azas-azas tersebut yang dijelaskan di dalam penjelasan undang-undang ini. Yang pertama itu azas kejelasan tujuan. Artinya, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Artinya, dengan adanya peraturan perundang-undangan itu, tentu harus jelas apa tujuan undang-undang tersebut dibuat. Kemudian yang kedua, azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Artinya, setiap jenis perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang. Misalnya, undang-undang dibuat oleh siapa? Oleh DPR. Perda siapa yang membuat? DPRD provinsi atau kota atau kabupaten. Nah, apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk yang tidak sesuai, maka peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Selanjutnya ada azas kesesuaian antara jenis dan materi muatan maksudnya. Adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian ada lagi azas dapat dilaksanakan. Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan seberapa efektifkah peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun secara yuridis. Selanjutnya ada azas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Artinya adalah setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, azas kejelasan rumusan. Artinya bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.